Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol dengan Bang Farid yang gak tahu gue ngomong ini profesi atau pekerjaannya, yang dimana dipenuhkan kesibukan itu adalah memandikan jenazah. Nah, kita langsung ngobrol aja lah. Assalamualaikum Bang Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, wah ini kan kalau orang dengar itu kan agak ngeri-ngeri kan, setiap hari mandiin jenazah gitu, dokter bukan, ini bukan, tapi setiap hari, hampir setiap hari abang ini berhadapan dengan jenazah, memandikan jenazah, pasti pengalaman banyak. Awalnya gimana sih Bang kok bisa jadi, nggak tahu ini profesi atau apa ngomongnya ya? Dibilang profesi iya, dibilang profesi bukan, ya bisa juga dua-duanya nih. Bisa dua-duanya ya? Karena posisi saya nih pertama emang awalnya bukan tukang mandi jenazah, bukan ya? Jadi karena kemauan dari emang masyarakat yang pertama, yang kedua dari pribadi emang udah belajar masalah itu. Karena dari awalnya emang ada keturunan gitu. Oh, dari turunan engkong gitu. Iya. Turun ke dari abang engkong ini. Dari awal engkong dari zaman Belanda katanya, saya dengar tuh dulu, terus turun ke engkong lagi, nanti engkong lagi turun ke anaknya. Tapi sebelum ke anaknya ke bapak saya dulu. Oh, bapak saya terus dioper lagi ke anaknya. Anaknya udah semakin tua juga, tapi ngajak saya, lama-lama saya jadi awal. Oh, nggak langsung ya, berarti langsung. Harus Jadi belajar dulu. Susah nggak sih Bang sebetulnya belajar untuk sebenarnya hal seperti ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi padu kifayah. Jadi dalam hal untuk pengurusan jenazah bagi yang hidup itu, ya pertama ya memandikan, mengapani, terus kemudian menyolati, dan ketiga menguburkan. Tapi kan sebetulnya ya bagaimanapun kan nggak semua orang mau juga, walaupun tahu tata caranya, tapi untuk terjun langsung itu kan emang ada kesusahannya sih. Emang waktu awal-awal saya begitu terjun di bidang itu, emang saya cuman ikut-ikut aja, pertama dari bapak saya dulu, terus saya ikut mengguyurkan ya, maksudnya bantu-bantu. Masih pada tahap yang tahap awal, guyur air, guyur airnya, terus sampai kita ngeliatin menggelar kain putihnya apa. Lama-lama Allah kasih kita bisa memberikan inian juga, pelajaran bagi yang lain juga jadinya. Kebetulan saya juga bukan bidang itu. Saya awalnya emang kerja dulu di perwakilan Astra di Band Agung Motor kalau nggak salah. Saya pernah kerja selama 3 tahun kalau nggak salah. Terus saya selesai itu saya masang audio mobil, elektronik. Jadi saya di bidang elektronik juga main juga Pak, alhamdulillah. Oh, jadi sebetulnya ini bukan profesi ya, sebetulnya cuma memang orang banyak percaya sama abang ini untuk memandikan jenazah. Iya. Gitu. Jadi awalnya emang bukan pemandian jenazah, jadi awalnya dan kebetulan teknisi. juga RT juga ya. Nah kebetulan alhamdulillah selama sekarang udah pertama periode udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun. Jadi dipilih jadi RT karena saya juga di sini pendatang dari pindahan dari warga sebelah, tapi satu wilayah kelurahan gitu. Nah Allah kasih kepercayaan juga lewat masyarakat ya, alhamdulillah. Ketika abang mau mulai memandikan itu apa? Mulai berani sendiri gitu. Waktu itu bapak saya kan kebetulan yang biasa mandi jenazah, dia berangkat pergi haji ya. Kalau nggak salah berangkat pergi haji, sedangkan kekosongan di masyarakat kan ada. Kalau setelah dia berangkat haji kan kosongan, jadi bapak saya yang mandikan jenazah. Terus dia mengajak anaknya, ada 3 orang nih. Anaknya yang pertama dia nggak lulus, karena nggak lulus apa? Dia begitu habis ikut mandiin dia nggak bisa tidur. Oke. Yang kedua sama juga, dia emang awalnya udah ogah-ogah, udah takut tuh. Abang saya juga. Jadi abang saya yang pertama, abang kedua, yang saya terusnya saya terjun langsung. Abang ini yang nerusin. Jadi saya termasuk yang ketiga dites untuk memandikan jenazah, ikut bapak saya itu, ternyata nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi sampai itu sekarang, tadi yang mungkin susahnya itu ya, nggak semua orang tahu tata cara mandiin jenazah, mengafani. Tapi ketika berhadapan langsung dengan itu, nggak semua orang, karena ya maaf aja, jenazah ini kan banyak macam, banyak orang sakit, banyak bentuknya, banyak ini. Nah, pertama-tama itu sama sekali nggak ada gambaran apapun. Kalau pertama kali ya, yang saya tahu kalau orang meninggal mulus-mulus aja. Gitu. Maksudnya meninggal udah di tempat tidur biasa. Pikiran saya ternyata meninggal itu kita menghadapi ada masalah banyak. Misalnya meninggal itu nggak sempurna, ada yang nggak sempurna, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena sakit bertahun-tahun.
karena langsung meninggal dalam keadaan sehat, badannya langsung meninggal kan ada beda-beda gitu ya? Beda-beda. Nah itu pengurusannya kita harus mesti belajar juga dari awal itu. Nanti dari awal selain kita punya pelajaran di bidang agama, kita tanya orang ustadz, kita juga punya dalam kedokteran kita harus tahu juga nih keadaan posisi penyakitnya apa begitu biar kita punya tameng kalau dibilang itu tameng. Bukan sekedar memandikan begitu aja, tapi jadi harus tahu setiap jenazah itu macam beda-beda cara nanganinnya, beda-beda. Jadi nggak sempurna, semua itu harus sempurna enggak. Maksud saya keadaan yang ada aja. Berarti semua keadaan jenazah abang ini sudah lewatin. Udah. Mulai dari yang normal sampai kecelakaan sampai kriminal, sampai meninggal di laut, sampai berhari-hari sudah ini. Iya. Bunuh diri pun juga. Ada, sampai semua. Ketika ngadapin tuh nggak ada rasa apapun. Ya alhamdulillah selama ini kalau kita ikhlas dengan punya keteguhan mental yang kuat, Allah kasih mudah aja nggak ada masalah sampai sekarang. Dan keluarga anak mendukung nih? Kebetulan dulu saya kan begini Pak, begitu saya mandi jenazah saya belum merit. Saya belum merit, dalam keadaan masih muda, tapi karena kita ikut-ikut begitu, mungkin Allah kasih kita belajar mental dulu gitu. Begitu merit, punya anak, katanya kalau orang Betawi bilang katanya kalau mandi jenazah itu katanya ada sawan bangke itu nanti kalau gitu. Sawan bangke itu kayak ada yang ngikutin gitu. Iya. Kayak nanti bayi yang kita punya apa gimana gitu. Tapi ternyata kayak saya serahin sama Allah aja, ya Allah mudah-mudahan dengan keikhlasan ini menarik juga dia. Jadi dari bujang. Nah, ketika menikah tuh Bang, istri tahu tuh kalau abang suka itu jadi kebetulan istri adalah orang yang di bidang keagamaan juga ada. Jadi dia termasuk guru TK dan dia kebetulan saya punya mertua guru ngaji. Jadi mertua guru ngaji tinggal sebelah. Maksud saya bukan tinggal sebelah, maksudnya orang perempuan aja, bapaknya udah nggak ada. Jadi selama 4 bulan dia lahir, bapaknya nggak ada. Jadi saya kebetulan merit sama anak yatim gitu. Sampai sekarang. Dan kebetulan juga nerima-nerima aja. Jadi takutnya kan dari bujang tuh habis mandiin mah jadi takutan. Itu nggak pernah ya keluarga gitu? Nggak pernah ya? Udah normal biasa normal aja. Biasa, termasuk anak saya. Saya cuma 1 anak. Satu. Jadi anak perempuan kebetulan. Perempuan, tapi berani ngikutin nggak? Selama ini nggak ada masalah ternyata. Sampai tahun 2021 nih. Dari tahun 97, 2000 lebih fokus lagi tuh tahun 2000. 2000-an mulai fokus itu waktu tahun 97 bantu-bantuin aja tuh. 97 sampai tahun 2000. Nah 2000 mulai eksis tuh, mulai sibuk dah. Setiap ini ngikut sana. Paling banyak sehari bisa berapa kalau mandiin begitu? Perasaan saya pernah kejadian ada sampai 5 kali ya. Sama encing saya tuh. Encing saya kan profesi juga, dia emang lebih pengalaman lebih banyak dibanding saya. Saya kan pengikutnya aja tadinya. Kalau istilah ini pembantu lah gitu. Tapi sekarang udah nanganin sendiri lah ya. Sekarang karena dia mungkin udah ini juga ke masyarakat udah banyak yang membutuhkan, sedangkan mandiin ambil cuma berapa orang aja. Makanya jadi saya bisa mencar gitu. Abang ini kan ada di Kebun Jeruk Bang. Tapi abang juga di mana-mana diminta tolong ke luar dari Kebun Jeruk juga ya. Wilayah luar. Kalau biasa sampai 5 kelurahan kalau Jadi sebetulnya apa sih susahnya ini? Mungkin susah yang berani tadi itu ya. Takutnya nggak semua orang kan mentalnya sama ya ngadepin jenazah itu. Jadi keinget, kalau abang kan yang benar-benar dari awal nggak ada rasa. Jadi alhamdulillah mungkin begini Pak nih, kan di mandi jenazah itu emang profesi yang jarang sekali dan mungkin orang pada takut mentalnya. Sementara sih sebenarnya mudah, mandi jenazah cuma niat yang baik buat kita ikhlas buat orang tuh kita mandi jenazahnya. Terus mental harus kuat, dengan kesehatan harus ini juga posisi kalau yang punya penyakit paru-paru atau apa tuh. Saya ngerinya ngeliat darah atau apa gitu jadi ngedrop atau gimana gitu ya. Kan dia penapasan nggak boleh kalau ini. Jadinya memang benar-benar butuhkan kesehatan tahu, juga. Butuh juga mental. Badan juga fit juga harus. Kebetulan sampai sekarang yang saya fokusin untuk mandi jenazah ini yang pertama ya badan kita lagi fit aja. Kalau kurang fit jangan. Nanti bisa kita lagi gitu. Malah jadi ngedrop juga karena kan nggak bisa setengah-setengah harus jadi. Nah, kan sudah banyak banget yang jenazah yang abang mandiin. Ada nggak pengalaman yang ya kalau orang awam ngomongnya ngeri lah atau gitu. Paling ngeri pernah nggak Bang? Ngeliat yang paling ini jenazah kok
ini banget itu. Kalau yang jenazah, perasaan saya selama dari tahun 2000 itu sampai sekarang nih 2021, mandi jenazah dari orang yang mulus atau nggak mulus itu biasa saja. Cuman ada juga pengalaman yang sangat menarik. Pernah kejadian saya mandiin jenazah orang yang tapi saya nggak sebutkan satu ini orangnya. Jadi ini kan ini sebuah kejadian, ini sebuah cerita aja. Ini dalam urusan ginian emang nggak boleh membuka aib orang, disebutkan namanya jangan. Jadi yang pengalaman aja mungkin saya ungkapin bukan bagian mandi jenazah dalam keadaan orangnya, tapi kesehatan yang kita ambil nih dari kedokteran juga harus kita punya. Misalkan ada yang orang mandi meninggal mulus biasa nggak apa-apa, tapi kalau dia mulus itu dia punya penyakit dalam. Misalnya itu orang mayit itu punya penyakit dalam sampai dia nggak rasain penyakit dalamnya udah parah, jadi bisa buang airnya lama, bersihnya sampai berjam-jam, sampai 2 jam buang airnya kita harus bersihkan. Nah amil itu di situ difokuskan untuk punya rasa mentalnya, maksudnya sabar. Jadi kesabaran harus penuh. Jangan buru-buru itu nggak bisa, nggak boleh buru-buru. Iya, yang kedua lagi masalah yang saya sering pernah ngalamin itu. Kalau orang yang luka itu kan penyakit kan kedokteran ada macam-macam. Ada yang diabetes, ada yang lever, ada yang lever stadium 4, ada yang diabetes stadium 4. Itu biasanya sangat kita sabar banget tuh ngurusinnya tuh. Dan kita harus benar-benar fokus dan kebersihannya kita jaga juga dari badan kita. Misalnya habis mandi jenazah urusan yang seperti itu tuh, kita sampai rumah mandi lagi yang bersih. Emang disunahkan mandi. Jadi habis mandi jenazah mandi lagi. Terus kita dalam kedokteran ya sabunnya mungkin antiseptik yang kita harus mandi dengan antiseptik. Terus kemudian minum susu, kalau bisa, kalau saya selalu minum susu beruang tuh. Oh gitu ya. Karena dia untuk netralisir tubuh yang saya tahu. Jadi saya selalu itu. Makanya badan saya sampai sekarang fit. Alhamdulillah. Oke, jadi takut ada ini juga ya. Berarti yang pertama memang kita minta mohon sama Allah yang pertama kali itu. Ya Allah, jagalah untuk kesehatan saya ya Allah gitu. Tapi kalau secara hal-hal yang horor itu sebenarnya ada nggak sih Bang? Oh horor, pernah kejadian seperti ini. Kalau horor itu saya kalau misalnya ada orang meninggal gantung diri atau maksud saya orang bunuh diri tanpa, kan kalau bunuh diri kan memaksakan, jadi bukan normal. Nah itu kalau karena habis mandi jenazah agak keder-keder dikit, pulangnya madep-madep sononya agak linglung, tapi ya sampai rumah juga, cuman itu doang, agak linglung dikit itu. Pernah saya ngalamin begitu doang. Terus kalau misalnya yang kecelakaan yang berdarah-darah sampai nggak diurusin ke ini lagi tuh, maksud saya biasanya kalau ke rumah sakit kan dijahit tuh, orang kecelakaan masuk rumah sakit diurus, dijahit, terapi, begitu dia meninggal tuh orang kagak dibawa lagi ke rumah sakit, jadi langsung suruh mandi di posisi rumah ya. Nah, itu gimana tuh? Jadi kan saya mandi jenazah itu harus pelan-pelan karena posisinya itu daging atau apa gitu, mesti remuk atau apa, kita jangan sampai menyakiti jenazah. Itu dari ngusap juga pakai kapas yang rapi. Sampai seperti itu ngurusin jenazah. Jadi mesti sabar lah dipenuhi. Emang nggak bisa ada target mandiin sejam? Nggak bisa ya? Saya selalu kalau mandi jenazah itu saya selalu targetin 1,5 jam sampai 2 jam. Karena posisinya ya dia mulus katanya, pokoknya bilangnya gitu aja. Jadi kita kalau tapi bisa juga molor ya? Bisa molor, bisa juga cepat, bisa tergantung keadaan posisi. Ada juga yang udah luka tapi bisa cepat bisa. Karena posisinya dia rapi gitu, udah bersih. Jadi semua ini tergantung ini sih dari, cuman kondisi mayat itu kita nggak bisa sebutkan namanya, yang penting saya pengalaman saya seperti itu. Itu kan aib, nggak boleh. Iya betul, tapi katanya kalau yang orangnya begini bisa berubah, itu benar nggak sih? Oh, kayaknya sih selama ini nggak pernah. Nggak pernah ngeliat itu ya? Nggak pernah. Cuman yang saya tahu. Tapi yang penting intinya adalah jenazah yang habis bunuh diri atau kecelakaan, itu yang mungkin yang lebih butuh ekstra penanganinnya gitu ya. Jadi kendala-kendala yang seperti mandi jenazah itu yang sangat merepotkan saya cuma satu, kadang-kadang dia mayit seharusnya kan disigrahkan Pak. Misalnya mayit orang meninggal itu kalau udah meninggal, kalau kuburan udah selesai ada apa disigrahkan aja, nggak usah pakai lama-lama. Ini kebanyakan zaman sekarang nih nungguin anaknya dulu, jadi kita nih bisa bukan proses 2 jam, bisa 5 jam, 4 jam bisa kita di situ. Karena apa?
nungguin saudaranya belum datang, ini belum datang. Mandiin juga enggak ya? Nanti mandiin itu ente juga cuma ngeliat. Ya, Mungkin tapi, saya kasih saran kepada orang semua nih yang ada di Iya. ya di maksudnya posisi di semua masyarakat nih, kalau bisa Disegerakan. dia belajar agama, kita harus menjadikan orang meninggal. Dan kalau menjadikan itu, pertama keberkahannya bukan dari yang mandiin juga, yang punya rumah juga, yang ahli warisnya berkah juga. Betul. Karena menyegerakan untuk dimakamkan lah, karena emang nggak boleh ditunda-tunda. Iya, betul. Nah, berarti abang ini juga membuka pelatihan juga bang ya di kampung-kampung sini ya? Kebetulan kemarin belum lama ini, setahun sebelum corona, sebelum ini kan udah mulai corona 2 tahun ya hampir ya, 2 tahun. Begitu sebelum corona itu ada satu masjid namanya Masjid Al-Anwar di Jakarta Barat sini, termasuk masjid terbesar juga di lingkungan Sukabumi Utara. Itu ngadain pelatihan jenazah. Kebetulan saya jadi tutornya di sana. Jadi didampingin sama ustadz-ustadz. Saya mempraktikkan jenazah dari awal memandikan, mengapani, dan sebagainya. Nanti begitu kita mau konten-kontennya, maksudnya mau urusan yang lain lagi, ternyata corona, jadi di stop dulu kemarin. Padahal udah punya program untuk melatih banyak pesertanya orang. Sampai 100 orang lebih, 100 orang lebih. Tapi saya belum lama ini tahun 2013 kalau 2017 sampai 13 itu di salah satu sekolah di daerah Jakarta Barat, saya ngadain pelatihan juga dari anak-anak maksudnya PGA tuh. PGA itu maksudnya aliyah ya. Saya dengan aliyah belajar jenazah. Jadi ada 2 ruangan itu, yang satu nih kelompok perempuan, kelompok laki. Tapi tetap saya tutornya untuk mengasih tahu masalah keadaan jenazah ini gimana itu. Yang bagus sih gini sih Pak, sebenarnya pengurusan jenazah itu ya kalau misalnya dari awal, dari sakitnya, dari ini juga mesti ada pelajaran yang penting, misalnya berarti itu mayit atau keluarga si jenazah ini harus memberi informasi lengkap ya. Lengkap. Ini ada penyakit apa, ini meninggalnya normal atau enggak. Jadi gitu. Si abang ini juga siap lah. Berarti harus begini. Seperti zaman sekarang kan corona. Jadi saya selalu kalau misalnya dipanggil sama itu suruh mandi jenazah, saya tanya, ini udah dilaporin ke puskesmas belum? Karena sekarang jalurnya harus puskesmas dulu nanti jadi dalam kondisi COVID begini pun abang juga udah waspada, jangan sembarang ini ya, harus waspada juga kita. Waspada juga ya. Karena posisinya kita kan, apalagi saya di bidang RT, saya jadi RT. Iya. Kebetulan harus jelas surat-suratnya. Iya, kebetulan alhamdulillah saya jadi RT nih Pak. Jadi segala sesuatunya kita tahu, masalah pengurusan suratnya. Iya. Gitu. Takutnya gara-gara ini malah nyebar kemana-mana nantinya. Berarti kan harus protokol kesehatan dalam ngurusin jenazah juga. Kita harus taat dengan pemerintah juga ini kan posisinya sekarang ya, mesti pemerintah kita harus pelajarin juga. Iya. Oke. Harus kita masih taati juga. Sebetulnya kalau abang ini kan udah hampir setiap hari orang banyak minta tolong untuk mengurus jenazah, memandikan. Dan pekerjaan abang pasti ya mau nggak mau lah ya ditinggal lah ya bang gitu ya. Ada tarifnya nggak sih bang kalau kayak gini nih? Begini, dulu perasaan saya dulu emang kalau masalah jenazah itu kan alat-alat kan beli Pak. Itu alat beli berupa kain putih sampai perlengkapan semua. Kadang-kadang nyiapin juga gitu. Saya bilang, saya tanya dulu kalau orang marahin saya itu, ini mau dimandiin Pak, tolong mandiin jenazah bapak saya misalnya. Tapi saya nggak langsung saya mandikan jenazah. Saya oper dulu ke tempat yang biasanya dulu guru saya, istilahnya guru saya dan nih yang biasa mandiin juga, yang lebih tua. Kita menghormati yang lebih tua lebih. Saya bilang, coba ke rumah Pak Haji ini yang biasa mandiin, dia bersedia enggak? Kalau dia bersedia berarti saya mundur gitu. Gitu. Ternyata dia lagi pergi kemana, ini nggak kuat, berarti saya maju. Jadi saya punya etika juga. Etika dalam menghargai orang yang lebih tua, yang mandiin jenazah. Nah gitu. Kebetulan sih mungkin yang lebih tua kalau malam tuh kan nggak kuat ya, mungkin saya yang mandiin jenazahnya malam. Emang kadang-kadang jenazah yang malam juga Pak, bukan siang doang. Mau dibawa ke Jawa, mau dibawa ke luar daerah, harus segera mungkin dimandikan, dibawa. Nah di situ tuh kebetulan jadi RT, jadi saya tahu surat menyurat. Jadi kita harus persiapkan tuh surat untuk jalan ke sana, ke daerah. Jadi kita tuh selain jadi ambil juga harus mengasih tahu yang yang baik-baik untuk ini kebutuhan itu. Berarti di dunia ini, di bidang ini nggak ada tarifnya bang, seikhlasnya aja. Karena memang, tapi ada juga, saya bukannya saripin ya, emang kebiasaan orang ngasih. Jadi saya nggak bisa nolak. Orang udah punya standar lah, kalau datang kasihnya sekian. Gitu.
Kok sekian udah ditaruh di amplop aja, saya belum ditanya. Dan itu udah di amplopnya, udah berarti segitu kali mungkin orang gitu. Ya, dalam artian tidak ada tarif karena Terus ini ada kan juga ibadah juga kan ya. iya. Terus ada orang yang bilang gini, ini Pak maaf ya, ini orangnya nggak ada, ya udah berapa aja gitu. Saya begitu. Jadi bahkan nggak dikasih juga nggak apa-apa, yang penting apa namanya niat ini kan. Tapi kebanyakan nggak pernah ngasih, orang pasti Pasti ngasih. ngasih, Karena pasti apa, ngasih. posisinya mungkin dia merasa gini, udah diurusin alhamdulillah, Iya. begitu bersyukur mungkin gitu. Tapi ada juga yang lupa, nggak ngasih sekali ada, tapi nggak apa-apa juga. Iya. Ada yang lupa sampai nggak dikasih juga. Karena tadi ini bukan profesi. Bukan profesi. Ya benar-benar. Karena kayak saya dikasih amanah lah ya Iya. untuk ini dan orang minta Jadi tolong ya kan ya. kalau rezeki di situ nggak ada, mungkin Iya, tempat lain ya. Itu tempat saya lain, betul. teknisi. Kebetulan saya teknisi LCD sekarang TV. Iya. Kalau bapak TV LCD itu kan bagus aja. Bogor. Oke, dan titip sama Bang Supri. Pri, angkutin Pri. Iya. Nah, terus saya teknisi, kalau laptop saya install. Gitu. Iya. Jadi Berarti banyak. emang ini bukan profesi. Jadi tapi MC juga kalau mau Oh, nuker gitu MC, ya? MC. MC kawinan. MC kawin, orang mau nyerahin pengantin atau apa. Lengkap nih Pak ya. Baca maulid, ya silakan. Ke rumah aja datang mau belajar maulid tidak Iya, ajarin. Berarti apa namanya? Ya ibadah, ladang ibadah lah ya mandikan jenazah ini ya. Bukan profesi tapi ladang ibadah. Nah, kalau sekarang udah ada penerusnya, kira-kira yang mau nerusin? Kebetulan gini, jadi saya udah punya program. Jadi di setiap itu acara yang di kemarin itu kan udah diizinin sama yang biasa ngajarin saya tuh udah izinin, udah silakan ngajarin di mana gitu. Ya udah saya ajarin di salah satu masjid itu. Ternyata dari 100 orang itu sampai sekarang belum kelihatan Pak. Jadi belum kelihatan apa yang bisa gitu yang ini. Tapi saya lihat sih kayaknya udah ada juga, cuman belum nimbul. Mungkin masih ada saya kali nggak enak. Tapi saya bilang, tolong dah kalau ini nanti ikut sambil ngeliatin. Mendampingin abang dulu ya. Dulu nanti saya ini. Ternyata ada 2 orang udah. Alhamdulillah. Udah berani mendampingin, udah berani. Ada dampingin ada. Udah Tapi ada juga nggak misalnya dampingin sekali udah tuh nggak mau lagi. Ada juga banyak. Juga ya karena mentalnya dia nggak semua Karena orang. pernah dia begitu bantuin saya sampai rumah nggak makan Pak. Karena kebayang Ya, terus kebayang terus jadi nggak bisa makan dia. Iya. Sampai seminggu nggak makan jadi sakit Pak. Iya malah jadi repot. Berarti emang memandikan jenazah butuh mental yang luar biasa. Mental sama itu juga emang. Ya keikhlasan lah. Keikhlasan. Ikhlas, mental. Karena paling susah di ini katanya adalah itu tadi nggak boleh menceritakan apapun ya Pak ya. Itu aib termasuk. Emang sih setiap profesi mandi jenazah pasti tahu nih orang awalnya apa ketahuan. Ada rasanya. Ada ya? rasanya ada yang ketahuan, cuman kita nggak bisa Cerita lah, menyebutkan. ya. Pokoknya intinya gini Pak, kalau kita mandi jenazah menutup aib orang, pertama yang kedua dalam kondisi tubuhnya kita bisa tutupin. Ya. Alhamdulillah nanti kita keberkahannya ada nanti di sana. Nah, jadi tadi yang menarik juga apa namanya di Indonesia ini kan ada NU, ada Muhammadiyah, nggak ada masalah ya semua sama kalau kayak gitu ya. Jadi seorang pemandi jenazah, saya saranin fleksibel aja. Fleksibel itu dalam arti bahwa kalau kondisi di situ dia ajarannya begini, misalnya ada nggak pakai kembang Pak, ya silakan jangan pakai kembang, jangan. Jadi kita jangan ambil inisiatif sendiri, jangan. Jadi kita harus tanya lagi. Dulu ya. Tanya dulu. Karena kan di Indonesia ini kan banyak itunya ya. Banyak ada Muhammadiyah, ada NU, macam-macam, ada ini. Nah disitulah kebiasaan kita untuk memberikan kepuasan buat maksud saya kepuasan untuk yang kita disuruh itu. Jadi Iyalah, puas, malah jangan ada pertentangan jangan baru lah ya. baru ada Pertentangan baru, yang penting secara Islam. jaga-jaga bener deh, jangan sampai tuh. Berarti secara Islam, secara syariatnya udah, insya Allah udah benar lah gitu. Benar. Jadi kedepannya berarti memang mencari sosok orang yang bisa dan berani tentunya itu susah banget. Susah ya. Tapi kebetulan alhamdulillah tuh saya juga tadinya emang bukan fokus kemari Pak. Saya nggak niat untuk jadi orang hamil ntar jadi ini ya enggak. Jadi saya emang profesinya elektro. Jadi kalau misalnya negara meninggal kita punya kerjaan, tetap ada stabil. Kalau yang saya takutin orang yang sering ambil itu dia nggak punya kerjaan, akhirnya fokusnya mau mandi jenazah mulu. Tapi udah dibilang terus seminggu orang mati apa gitu. Jadi ada lucu-lucu juga tuh buat pencandaan saya nih. Jadi alhamdulillah itu, jadi kita punya kesibukan yang lain. Tapi tetap biarpun kita sibuk yang lain, ini lebih penting Pak. Iya. Berarti yang lain malah ditinggalkan ya, karena nggak ada jamnya, kapanpun siap dipanggil. Iya, makanya
Makanya saya nih, supaya saya kan semakin tua nih umur. Iya. Sekarang udah 48 umur saya. Nanti kalau udah menjalani 50 mungkin udah payah-payah juga nih. Iya, iya. Jadi makanya jalan sekarang nih saya berikan pengarahan dan pelajaran juga buat yang lain. Jadi apa yang ilmu kita dapat kita ungkapin ke orang lain kan jadi nanti berkah. Betul. Jadinya. Itu diajaknya itu. Nah, nanti boleh. Ajak disuruh kayak ini berani Nanti dia. di sini juga ada Pak Suryadi, ada juga, ada Pak Basit, macam-macam. Memang harus dibagi ilmu itu dan keberanian itu juga dibagi ya untuk biar orang juga. Iya, kalau Bapak mau juga mau belajar saya ajarin. Ya, kalau saya kabur aja lah. Ya, kamu aja. Saya takut orangnya. Bang, kalau misalnya ini maaf ya, ini maaf kalau seandainya ada jenazah yang udah sekian hari gitu kan, udah menimbulkan apa namanya aroma lah, bau gitu ya. Itu gimana Bang? Atau nggak ada rasa yang gimana gitu? Jadi kalau orang udah meninggal, yang namanya bau di badan atau di mulut selalu ada. Saya sebutin orangnya, cuman semua mayit itu selalu mengeluarkan bau. Terutama di bagian kalau orang meninggal itu kan dicabut ruhnya tuh sakit semua. Nah, itu mengeluarkan kotoran yang sangat bau. Nah itu, kita karena kebiasaan jadi udah nggak ada rasa-rasa lagi. Udah nggak rasa lagi. Jadi ya? kita ikhlas bener nggak ada rasa nih. Kan kita mohon sama Allah, ya Allah, kalau saya mandi jenazah ini tolong tutupin bau-bauan yang ada ya Allah gitu. Jadi saya udah minta doa duluan tuh sama Allah tuh. Alhamdulillah enggak. Terus lagi kita punya ini juga ada cara lain. Cara lain yang agak selain kita berdoa, kan ada minyak wangi tuh. Iya. Minyak wangi yang enggak ada nol alkohol, gini aja di hidung kita tuh. Jadi udah kita pakai, ada yang pakai masker kan. Iya. Tapi selama ini saya tidak pakai masker kecuali lagi corona ini. Jadi selama mandi jenazah itu dari tahun 2000 nggak pernah namanya pakai tutupan, itu nggak ada. Iya. Tapi dalam artian kalau menimbulkan bau itu ada lah ya, pasti ada, tapi ya nggak dirasa lah karena udah terlalu jadi karena sering udah biasa ya. sering nggak dibiasa. Terus yang ini pokoknya yang tadi saya bilang, sabar itu dibanyakin Pak. Iya. Jadi sabar itu dalam ngurusin jenazah dibanyakin, karena posisinya kalau kita nggak sabar timbulnya jadi kayaknya gimana gitu. Jadi kesian mayit juga, terlalu terburu-buru atau gimana. Jadi sabar penting. Nah Bang, kalau misalnya orang kecelakaan gitu ya, itu kan apa namanya, kecelakaan yang berat itu kan mungkin ada bagian tubuhnya yang sudah tidak utuh, bahkan bisa diomong hilang lah gitu. Itu gimana tuh? Sama aja tuh. Pada kejadian juga, saya nggak sebutin orangnya, tapi ini buat pelajaran buat kita. Pernah kejadian orang meninggal, dia dalam posisi dia naik motor, tabrak masuk ke kolong mobil katanya, ceritanya. Tapi dia begitu saya mandikan jenazah, dia kurang ada sekilo dagingnya, kurang di tubuhnya. Di tubuhnya ada kurang sekilo. Saya tanya, ini kemana larinya nih? Dagingnya masih ada nggak di mana? Mungkin cari dulu gitu. Kan lengkap, ada setengah kilo lebih kali dagingnya. Iya. Karena dia keruak lah jatuhnya, keruak lah kalau sekilo. Kalau masih bisa diambil ada. Kalau gigi lah udah susah dah. Kalau gigi hancur apa yang susah. Di jalan kan banyak ini yang udah sulit. Akhirnya dicari-cari dah tuh. Saya lagi sedang mandiin jenazah yang ininya, nah itu ketemu tetap kita mandiin lagi gitunya, masukin di kapas, di ini lagi dijadikan satu dalam situ. Dalam satu itu. Bang, itu kalau ada orang cerita misalnya udah dimandiin bangun lagi, pernah ngalamin nggak? Kalau yang mandi pernah sih, itu bukannya di saya, pernah juga saya berteman sama Amil juga. Amil udah nggak ada juga, Amil udah meninggal. Pernah cerita begitu dimandiin udah mau diiniin, dibangun lagi, makanya dimati suri dibilang tuh. Emang pernah mati suri katanya. Jadi kalau saya belum pernah ngalamin, cuman karena cerita dari itu aja pernah begitu. Makanya begini di kedokteran, orang begitu meninggal disuruh jagain 2 jam. Iya, betul. Jadi nggak langsung dibilang waktu nggak boleh diomong dulu nggak bisa diambil. Betul. Tapi dengan syarat harus dijagain dulu, jangan di mana-mana di keluarganya gitu. Jadi emang. Nah ini satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya memandikan laki-laki nggak normal, ya kita ngomongnya misalnya banci atau apa. Itu. Pertama kalau dia emang banci itu kan kalau fokusnya dia punya zakar, maksudnya
laki-laki, ya udah laki-laki niatnya. Tapi selama ini saya pengalaman untuk mandikan jenazah selalu laki-laki sih, laki-laki nggak pernah ada. Ini kan kita berasa. Tapi kalau yang operasi juga itu belum pernah ya? Belum pernah ya. Jadi yang operasi emang dari awalnya kan yang punya rumah atau ahli warisnya bilang ini yang laki-laki gitu. Ya. Jadi emang niat kita ya tetap Allahumma firlahu laki-laki karena ada zakarnya tadi. Jadi ada zakar itu. Jadi yang menentukan itu kan begitu kita istinja kan selalu kita pegang. Ambil itu pegang. Maksudnya dibersihin itu cuman dalam keadaan tutup auratnya enggak. Makanya nih mandi jenazah gini Pak, sangat beratnya itu nutup aurat Pak. Kalau yang dia mandi jenazah main belakang aja begitu, aduh. Ada orang mandi jenazah main aja jadi kesian yang lain pada ngeliat. Itu dia malu. Harus ditutup. Dia malu. Mayit itu malu. Jadi kita mandi jenazah itu niatnya pelan-pelan, dengan lembut, dengan sehati kita ini jangan terlalu kasar gitu. Jadi insya Allah keberkahannya buat diri kita juga. Jadi bagaimana kalau kita menuang kebaikan nanti Allah kasih balas kebaikan. Gitu aja ambilnya hidup ini. Bermanfaat. Harus bermanfaat untuk orang lain. Itulah gunanya hidup. Bang, gini Bang. Ini kan namanya mandikan jenazah itu kan pasti banyak ininya lah ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman unik lah gitu? Dalam artian gini, namanya mayat itu kan nggak semuanya juga pasti lemes. Pasti ada yang kaku. Nah itu gimana itu menanganin, atau dipaksa diikat atau dan apalagi yang perlu diperhatikan? Jadi yang kalau bisa nih emang mayit itu kalau meninggal yang ahli warisnya harus ada di situ. Jadi begitu meninggal pejamkan matanya. Terus ini kan ngangap, dirapetin pakai tali. Ikat. Terus persendiannya balikin gini, balikin lagi. Jadi biarpun ini lemes dulu kakinya juga ini. Nggak langsung nanti diikat. Jangan langsung diikat, dia lemesin dulu. Nanti dia akan urat-uratnya lemes baru diikat begini. Kaki dirapin ikat juga. Entah sampai rumah memudahkan yang memandikan jenazah. Maksudnya bukan yang memandikan saya doang, yang lain juga memudahkan juga dia. Terus posisinya yang kedua, kalau misalnya si mayit dia punya penyakit, emang dia kakinya dari dulu cacat nggak normal, maksudnya dia bentuknya tidurnya begitu. Nah itu jangan dipaksa, karena memaksakan kehendak untuk dirapiin itu nanti menyakitkan mayit, jadi nggak boleh. Karena kalau udah bawaan lah ya. Ada bawaan. Jadi apa yang kita bungkus, apaan ada aja begitu. Terus posisinya, makanya yang tadi saya bilang, posisi kalau mayit meninggal ya kita persiapan mateng, yaitu persendiannya kita ingin gerakin dulu. Terus masalah kaku masih begini, tangannya masih belum begini, begini ya udah seadanya. Kita gini kan patah nanti, jangan. Jadi kalau memang nggak bisa ya sudah. Bisa. Tapi kebanyakan sih, alhamdulillah selama saya nyuruh jenazah orang yang tangannya begini bisa sedap begini karena ada urat yang kaku tadi. Itu saya urut karena saya juga bapak kan profesinya urut kan. Jadi gitu. Saya bisa nurunin juga. Jadi saya banyak urut, profesi banyak banget sih dalam saya nih. Jadi Allah kasih bisa ngurut juga, tapi saya nggak perdalamin. Tapi hal-hal kecil perlu diamatin juga. Misalnya kalau gigi palsu. Gigi palsu ya nih. Gigi palsu kalau misalkan masih dia begitu meninggal masih lemes, silakan copot, masih bisa nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah kakuan kita paksa nanti timbulnya menyakitkan mayit nggak boleh juga. Tapi gigi palsu yang mana? Dari itu nggak masalah. Kalau gigi biasa dari bukan emas ya. Kalau emas baru apa adanya aja begitu. Kalau emas baru kalau emas ya itu kan ada kewajiban, ada ahli waris yang punya. Iya harus. Kalau emas meninggalkan emas kan bisa dijual ahli waris, jadi boleh copot kan. Nanti jualnya dengan kedokteran aja yang rapi, jangan kita gimana cara. Jadi hal-hal seperti itu emang mesti dipelajarin tuh, penting. Jadi kalau gigi palsu. Berarti memang memandikan jenazah itu nggak sederhana kayak kalau dalam artian memandikan itu kayaknya ya biur selesai. Di anggapan orang mandikan gitu doang. Berarti jadi, ada caranya. Ada tekniknya. Dan yang paling mentalnya, paling penting mentalnya. Saya nih karena kita ajaran Muslim Islam, jadi kalau kita mandikan jenazah tidak luput dari selawat tuh, jangan papi putus tuh dari awal. Jadi kagak ada yang namanya menceritakan orang begini, cerita begini. Ini anu jangan. Jadi dalam fokus mandi jenazah itu banyakin selawat, banyakin istighfar. Dan kalau bisa nih doa buat almarhum. Kalau laki kan Allah maghfir lahu. Jangan putus dan tuh.
nanti Allah kasih kemudahan segala Ternyata sesuatunya. memandikan jenazah itu nggak sesederhana kayak kita dengarnya mandiin gitu kan selesai, tapi banyak cara, ada tata caranya, Sabar, sabar dan ya itu tadi bisa 1,5 jam sampai 2 jam. sampai 2 jam. Kita mandi di rumah paling 15 menit, 10 menit selesai ya. Terus memandikan jenazah lebih lama lagi. Iya. 1,5 jam hingga 2 jam. Terus sekarang yang saya pernah laksanain juga, yang saya akan kasih pengetahuan juga nih, kalau misalnya orang meninggal, si saudaranya masih di perjalanan di kapal di bandara atau gimana itu, kan dia perlu ngeliat itu waktu udah pelik ya, maksudnya waktunya itu menguburkan harus udah Mepet segera, lah gitu, sedangkan dia menemui ini udah video call, sekarang udah canggih, ada WhatsApp. Iya. Jadi nggak apa-apa almarhum di video call, nih udah mau ditutup, betul, minta izinnya gini-gini gitu. Teknologi lah. Wah, mudah, sekarang udah mudah. Kalau dulu kan harus susah. ketemu baru di ini. Cuman yang saya sangat tidak setuju yaitu kalau orang udah meninggal udah sampai sore, dari meninggal sore sampai malam sampai pagi lagi, ternyata masih nungguin saudaranya lagi kan. Jadi almarhum kelamaan. Kasihan. Jadi betul. ya mudah-mudahan jangan seperti itu yang lain, jangan kita mesti ikhlasin segala sesuatunya gitu. Oke. Bang, kalau misalnya ada orang yang pengen belajar, saran dari Abang apa yang perlu dikuatin dulu orang tuh? Pertama, kalau yang mau belajar paling sedikit dia punya pernah belajar ngaji ya. Ya maksudnya dari itu masalah fikih dia harus punya. Nanti saya ini lagi ditambahin lagi fikihnya. Terus kemudian pengenalan dari cara membungkusnya dulu saya ajarin cara gelar kain putihnya. Terus cara mandikan jenazah dari mana awalnya, dari kanan kiri, balikin kanan kali kiri, terus ngambil wudhunya, terus cara kalau orang yang luka begini harus begini, yang begini. Jadi saya ajarin semuanya. Biasanya dalam hal itu dia ngikut dulu Pak. Ya, jadi harus ikut praktek di saya. Jadi kalau emang dia mau belajar lebih baik ngikut dulu dah. Misalnya ada permisa, ada yang mau belajar sama saya, datangnya ke rumah. Nanti pas lagi ada acara meninggal di sini saya ajak aja. Nih jadi nggak praktek pakai boneka-boneka, langsung orang. Tapi saya izin dulu sama yang punya rumah bahwa ini ada yang mau belajar sekalian, jadi silakan gitu. Kan ada orang yang punya rumah takut ini orang mana nih gitu. Malah kelamaan jadinya nih katanya. Jadi saya terbuka untuk umum. Kalau mau belajar saya datang ke rumah, saya ajarin sampai gelar kompetisi semuanya. Karena posisinya itu ada ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bukan buat saya pribadi. Betul. Gitu. Dan tanpa biaya. Tanpa biaya. Datang ke rumah. Datang ke kebun jeruk. Cara lapatnya kita kasih. Oke lah Sobat Gocin, itulah tadi ngobrol dengan Bang Abang satu ini. Bagaimana dia nggak main-main lah memandikan jenazah itu. Ya gitulah, banyak pengalaman dan itu lagi terus beratnya. Nggak semua orang bisa tahu ilmunya tapi prakteknya nggak berani Bang. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Kebanyakan dari seperti rumah sakit, belum lama saya ke rumah sakit Cipto ya. Cipto kan biasanya ada anak pang meninggal tuh, anak-anak pang yang di jalanan tuh meninggal kan taruh di Cipto, nggak ada namanya orangnya kadang-kadang. Terus dia sempat saya nggak sebutin orangnya, cuman sempat nanya tuh gimana kalau ngurusin yang begini. Saya ajarin cara gelarnya kain putih. Saya di kebetulan mungkin dia petugas dari sana, ada yang baru belajar atau gimana gitu. Tapi saya ajarin kalau ini bungkusnya begini gitu. Jadi ada. Sebenarnya kalau mau ini juga di center masalah ini juga praktekin itu ya, boleh kapan-kapan boleh tuh. Boleh kita praktekin cara membungkus jenazah. Ini ilmu loh. Jadi meninggal itu bukan di darat, laut. Ada yang di udara. Kalau di udara udah hancur tuh biasanya nggak ini dah. Terus kalau misalnya yang di laut kan masih bisa tuh. Cuman mandi jenazah itu cuma sekali Pak. Kalau kena air udah cukup. Ntar tinggal di ini aja. Kan orang yang 3 hari misalnya di kulitnya laut, kan udah kalau kita pegang begini kan udah hancur. Jadi kalau kayak gitu berarti intinya langsung adalah aja mayit ini langsung di mayit yang bagaimanapun ada tekniknya, nggak sembarangan. Berarti butuh ilmu. Iya betul. Dan butuh cinta. Butuh cinta juga. Cinta. Oke Sobat Gocin, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita praktekin. Oke, assalamualaikum.